Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang dalam hal ini diwakili oleh PLH-nya Bapak Doane, Bapak Kepala Desa Longa, Kecamatan Wangi-Wangi yang kami hormati, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan Desa Longa, Bapak Ibu dari penyuluh ya yang hadir atau dari Dinas PPKB yang menjadi panitia, dan tidak lupa hadirin hadirat seluruh peserta kegiatan pada hari ini yang kami banggakan. Terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan kami tidak bisa hadir langsung bertemu dengan Bapak Ibu karena ada kegiatan yang sama pentingnya, sehingga kami diutus untuk mewakili beliau bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya memberikan sambutan, mungkin ini masukan ya, sekedar masukan untuk teman-teman panitia. Tadi saya melihat ini supaya berikutnya ada perubahan. Tadi saya melihat protokol MC menyampaikan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kalau instruksinya mendengarkan itu sebenarnya kita tidak perlu ikut menyanyi, tidak apa-apa, mendengarkan saja, nanti tape musik yang menyanyi. Tetapi tadi tidak salah juga protokol kita menyanyi, karena apa? Karena ada jirigen yang maju. Jadi kalau mendengarkan itu sebenarnya tidak perlu ada jirigennya. Ya, tidak ada pemandu yang menyanyi itu. Nah, kalau seperti tadi yang pas itu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, baru ada pimpinan yang menjadi jirigen. Ya, ini untuk ini saja, untuk supaya ke depan. Kenapa sekarang ada bahasa mendengarkan, itu memang diantisipasi. Kalau Indonesia Raya saya yakin hampir semuanya hafal. Tapi Mars KB kan tidak semuanya hafal. Nanti kalau dibilang menyanyikan, kalau musiknya mati, tidak ada yang menyanyi itu nanti. Ya, makanya kalau mendengarkan ya tidak apa-apa, mendengarkan saja, tapi tidak usah pakai jerigen. Apa? Jerigen apa? Jerigen? Jerigen minyak tanah. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, kami juga sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, Pak Desa dan anggota masyarakatnya ini dalam mengikuti kegiatan penguatan penyelenggaraan dasar ya, dapur sehat atasi stunting di kampung keluarga berkualitas. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan bahwa di Indonesia ini ada masalah stunting, Pak ya. Yakni ada calon-calon generasi bangsa kita yang pertumbuhannya tidak normal dan otaknya juga lemah. Itu salah satu atau dua ciri stunting yang paling umum. Anak-anak yang lahir stunting itu pertumbuhannya tidak normal, artinya kalau yang lainnya tinggi-tinggi, dia pendek. Ini masih bagus kalau hanya pendek saja. Yang jadi masalah adalah anak stunting itu otaknya juga lemah. Kasihan Pak, kalau ada anak cucu kita yang tumbuhnya pendek, otaknya juga lemah. Ini masa depannya kasihan. Ya, kalau otaknya tubuhnya pendek tetapi cerdas, masih lumayan. Bisa jadi pemikir, ya kan? Banyak pemikir sekarang itu pendek-pendek. Mungkin juga bisa jadi profesor. Saya juga enggak mau berdiri, kalau saya berdiri stunting juga ini sebenarnya.
Tapi alhamdulillah saya bisa selesaikan doktor cum laude lagi. Berarti bukan stunting, masih mampu ya otaknya. Nah itu Pak Habibie itu tidak terlalu tinggi kan, tapi bisa jadi presiden, profesor lagi. Malah menjadi salah satu pakar pesawat ya yang diakui oleh banyak negara. Bahkan Jerman itu dia boleh dibilang kalau Pak Habibie tidak dipakai di Indonesia, dipakai di Jerman terus. Itu saking hebatnya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika stunting ini sudah tubuhnya kerdil, otaknya lemah, sehingga kasihan mau jadi apa ini nanti ke depannya. Kalau otaknya lemah, tubuhnya kekar, masih bagus. Masih bisa lah angkut-angkut barangnya. Atau masih yang kerja-kerja fisik masih bisa. Tapi kalau pendek juga, baru lemah juga, itu kan kasihan. Maka dari itu kita punya kewajiban seluruh warga masyarakat Indonesia ini untuk turut serta mencegah stunting ini. Yang ada di lingkungan kita saja. Jangan sampai ada anak kita, cucu kita, keponakan kita ya, kemenakan kita, tetangga kita yang melahirkan anak stunting. Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir pemerintah gencar untuk menyerukan untuk bagaimana agar stunting ini bisa dikurangi, bisa dicegah. Karena kalau makin banyak stunting di Indonesia, makin bahaya. Nanti generasi Indonesia akan lemah. Nah, kalau WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu Bapak Ibu, hanya memaklumi ketika sebuah negara itu ada stuntingnya itu ada di angka 20% ke bawah. Itu masih dimaklumi. Nah, di Indonesia ini sangat luar biasa, masih sangat tinggi ya, masih di atas 20%. Tapi alhamdulillah kemarin SSGI tahun 2022 sudah mulai menurun. Ya, kalau 2021 masih tinggi, tetapi sudah mulai menurun. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah stunting ini? Sebenarnya stunting ini Bapak Ibu penyebabnya dua hal. Ada penyebab sensitif, ada penyebab spesifik. Kalau penyebab sensitif ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan ya, dan berpengaruh kepada munculnya stunting. Misalnya kekurangan air bersih, misalnya lingkungannya kotor, misalnya di rumah tidak punya jamban yang bersih, beraknya hanya di belakang rumah di semak-semak. Masih bagus kalau dikubur, kalau hanya ditutup daun. Nah ini kan jadi masalah, ini kan muncul mempengaruhi lingkungan sekitar. Dan ternyata Bapak Ibu, pengaruh sensitif ini cukup besar. Untuk level nasional sampai 70%. Maka dari itu perlu perhatian kita juga dalam kaitannya dengan lingkungan ini. Ya kalau misalnya jambannya masih terjun bebas, ya mulai dipikirkanlah buat ruangan khusus untuk buang air besar, buang air kecil. Kalau lingkungannya masih kumuh, banyak sampah, banyak lalat, itu juga perlu perhatian. Dan itu perlu perhatian pemerintah tentunya, mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai level nasional. Nah, kalau penyebab lain adalah pengaruh lain adalah pengaruh spesifik. Pengaruh spesifik ini itu langsung mengenai anak itu sendiri. Itu sudah dilakukan penelitian, ternyata anak-anak stunting itu disebabkan kekurangan gizi sejak ia dalam kandungan, ya, akibat gizi buruk. Nah, makanya disinilah yang kita gencarkan sekarang, termasuk Dinas PPKB, termasuk kami ya di jajaran BKKBN, itu sedang menggenjot urusan yang spesifik ini, karena memang bidangnya kita di situ. Dinas PPKB, BKKBN tidak punya anggaran untuk membuat jamban, tidak ada.
tidak punya anggaran untuk bagaimana agar drainase ya itu menjadi lancar sehingga tidak terjadi penumpukan air atau tergenangnya air atau penumpukan sampah dan lain sebagainya. Nah, tapi BKKBN itu sasarannya adalah sumber daya manusianya. Makanya Bapak Ibu mungkin pernah dengar di BKKBN kan ada Tribina, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Kebetulan kami dari bidang Dalduk, Bapak Ibu punya tugas juga membina kampung keluarga berkualitas. Nah, di kampung keluarga berkualitas ini, dulunya namanya Kampung KB Pak ya. Dulu singkatannya Kampung Keluarga Berencana, sekarang sudah berubah ya, jangan salah sebut lagi. Sekarang sudah namanya Kampung Keluarga Berkualitas. Kenapa namanya berubah? Ini agar lintas sektor semuanya ikut membantu, ikut membangun di Kampung Keluarga Berkualitas. Soalnya kalau Kampung Keluarga Berencana, dikiranya itu hanya programnya BKKBN atau Dinas PPKB saja. Padahal untuk membangun manusia di kampung keluarga berkualitas itu membutuhkan dukungan banyak pihak, banyak sektor lain. Ya tadi, kalau jalanannya jeblok-jeblok, menjadi becek, menjadi kumuh, nah BKKBN Pak tidak punya aspal, yang punya aspal itu PU. BKKBN cuma punya kondom Pak ya. Nggak bisa kita mengaspal jalan, makanya Dinas PU juga perlu membantu. Ya, agar anak-anak cerdas, bagaimana di daerah itu, di desa itu, di kampung keluarga berkualitas itu juga perlu ditingkatkan pendidikannya misalnya. BKKBN tidak menggarap pendidikan Pak, secara formal, dalam artian misalnya tidak punya sekolah. Maka Dignas perlu kita gandeng. Kemenag, Kementerian Agama juga kita gandeng, karena Kementerian Agama punya madrasah-madrasah. BKKBN juga ketika ada orang sakit, kita tidak melakukan intervensi penyakit, maka Dinas Kesehatan. Semuanya, ya, Dinas Tanaman Pangan juga bagaimana menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa disuplai oleh masyarakat, jenis tanamannya yang sehat-sehat misalnya. Pokoknya semua lintas sektor itu perlu bahu-membahu bekerja sama untuk bagaimana membangun kampung keluarga berkualitas. Makanya Pak Dua ini tidak boleh ditahan-tahan. Kalau ada dinas lain, oh ternyata begini, oh saya mau aspal, ya jangan dilarang Pak. Tambah seneng ya harusnya. Oh saya mau kayak Bulog katanya mau mensuplai beras Fortifit, silakan dan lain sebagainya. Nah inilah gambarannya Bapak Ibu program-program yang kita ingin laksanakan. Dan dahsyat Bapak Ibu yang ada di bidang kami, dahsyat itu singkatan dari Dapur Sehat Atasi Stunting. Ini juga dalam rangka antisipasi agar stunting bisa dicegah, ya, stunting bisa diminimalisir. Itu perlu menghidupkan yang namanya dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting. Jadi Pak Desa, minimal begini, di balai desa ini misalnya ini, bagus Bapak punya program misalnya, ada program dahsyatnya sebulan sekali misalnya memasak masakan yang bergizi. Memasak masakan atau makanan-makanan yang pas untuk ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui dan punya anak bawah 2 tahun, baduta. Sudah kita lakukan setiap posyandu. Setiap posyandu sudah ada? Sudah ada, alhamdulillah. Ya, perlu ditingkatkan ya. Jadi istilahnya kalau posyandu itu ada makanan tambahan, dulu kan biasa cuma bubur kacang hijau. Perlu divariasi, ya. Perlu makanan-makanan lain yang bisa membantu pertumbuhan anak yang ada di dalam kandungan ibunya atau anak baduta. Ya bagus ya, kalau posyandu sudah jalan, tinggal meningkatkan kualitas daripada gizi. Nah kalau di desa sudah seperti itu yang mengkonsumsi, yang memakan, jelas ibu-ibu hamil, ya, anak-anak baduta, juga ibu-ibu yang menyusui. Silakan makan.
Dan yang lebih penting lagi, program dahsyat ini Bapak Ibu bukan hanya sebulan sekali di balai desa. Ya. Jangan sampai ibu hamil kan hamil berapa bulan? Itu 9 bulan. Kalau makanan bergizinya hanya menunggu di balai desa berarti dia hanya 9 kali. Ya. Yang ada di desa ini yang Pak Desa tadi bilang include ya dengan posyandu itu hanya sebagai perangsang, sebagai simbol, sebagai contoh. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menghadirkan dahsyat itu di semua dapurnya ibu-ibu ini. Setidaknya ibu-ibu yang hamil, yang menyusui dan punya anak balita itu memasak makanan yang memang benar-benar bergizi yang bagus untuk pertumbuhan anaknya. Kalau saya menyarankannya bukan hanya ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui dan punya anak balita, semuanya lah orang Wakatobi ini harus memasak masakan yang bergizi setiap hari. Ya, tapi dilihat ya, kalau untuk umur-umur seperti saya 50 tahun ke atas ya harus hati-hati juga Pak. Dulu gajinya daging gitu, enak ya, kepiting, itu kan enak sekali waktu masih muda. Tapi kalau sudah mulai usia 50 tahun ke atas, ya hati-hati juga, rawan juga itu. Ya mungkin ya terutama yang punya penyakit kolesterol, karena memang makin tambah usia, dulu makanan yang menjadi sehat bisa menjadi penyakit masalahnya. Harus kita jaga juga. Tapi untuk generasi muda tetap kita harus bisa mensuplai makanan-makanan seperti itu di dapur kita masing-masing. Jadi inilah gambarannya ya Bapak Ibu ya, program dahsyat itu adalah bagaimana kita mengingatkan Bapak Ibu semua agar bisa menghadirkan makanan-makanan atau masakan-masakan di rumahnya yang bergizi yang bagus. Saya kira di Wakatobi ini alhamdulillah ya setelah jadi kabupaten ini kan sudah mulai lancar, pasar juga sudah setiap hari ya pada saya. Sayuran dijual setiap hari Bu? Ada? Ada setiap hari. Itu artinya sudah tidak ada kesusahan sebenarnya, tinggal kita mau masak atau tidak. Kalau yang punya lahan kosong di rumahnya, di halamannya, silakan tanamin sayuran-sayuran ya, sayur mayur. Kelor banyak ya? Wah itu kelor bagus itu. Sekarang ini kelor lagi naik daun. Sampai di tingkat nasional itu. Kelor itu mau dibikin makanan-makanan yang memang level-level tinggi. Jadi kalau kita sudah biasa mengkonsumsi kelor, justru itu sangat bagus ya. Apalagi untuk ibu menyusui, ibu-ibu yang lagi hamil, untuk anak-anak bagus. Ya, ada orang Jawa di sini? Yang orang turunan Jawa ada enggak? Oh, Ibu Tuti ya. Coba perhatikan kalau Ibu Tuti enggak mau makan kelor itu berarti ada susuknya di sana. Orang Jawa memang dulu ya. Itu sebagian orang Jawa itu biasanya tahu susuk Bu. Supaya cantik, supaya bahenol, supaya montok dia pakai susuk. Ya. Ini orang-orang dulu katanya begitu. Nah, kalau makan kelor itu antinya. Jadi yang tadinya bahenol, tadinya cantik, begitu makan kelor hancur langsung jelek gitu. Tapi saya juga belum pernah menyaksikan langsung ya yang seperti itu, hanya cerita dari turun-temurun saja. Nah, tapi alhamdulillah di keluarga saya tidak ada ya. Semuanya asli cantiknya. Saya punya kakak-kakak, saya punya ibu. Ternyata kelor itu mengandung zat yang sangat bagus untuk pertumbuhan, untuk kekuatan fisik dan lain sebagainya. Maka harus dilanjutkan. Nanti mungkin di desa lain ya, kita akan menghadirkan juga ahli gizi dari Unhalu ya. Itu saya pernah ngobrol di beberapa daerah stunting, dia sudah mulai bagaimana supaya tidak bosan warga setempat itu makan sayur kelor, kan biasanya umumnya sayur bening saja Pak ya. Kalau saya sampai sekarang masih enak itu sayur bening kelor masih enak. Tapi ada juga orang jenuh, bosan. Misalnya satu jenis makanan kok kelor lagi, sayur bening lagi, isinya kelor. Supaya tidak bosan bisa dibikin jenis-jenis makanan lain. Nah kalau ibu yang dari Unhalu itu, Ibu Ruya,
itu dia memprogramkan martabak kelor, dibikin martabak. Wah, rata-rata orang kan seneng martabak, itu dapat, nggak jadi masalah, bagus juga. Atau jenis makanan lain, keripik kelor, saya sudah lihat ya, ada kerupuk kelor, itu bisa. Nah ini ya Bapak Ibu, intinya sih sebenarnya itu nanti insya Allah pada hari ini ada dua fasilitator kita, dua pemateri kita. Yang pertama dari Puskesmas ya, ahli, mudah-mudahan mana dari Puskesmas narasumber. Oh Ibu ya, siap Bu ya, dari gizi atau dari gizi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, bapak ibu nanti kalau ada yang kurang jelas nanya sama pemateri. Saya ini hanya kulit-kulitnya saja ini ya. Nanti ya. Oh alhamdulillah. Ya. Ya. Ya alhamdulillah. Benar itu Pak Desa? Ya. Atau nyindir? Ya singgung gitu. Oh udah singgung. Tapi bagus kalau Pak Desanya merasa tersinggung ya. Alhamdulillah berarti. Ya itu. Tidak ada kendala ya. Ya perlu dipertahankan ya, perlu dipertahankan. Nah, baru periode pertama Pak. Iya. Nah, itu jelas kalau Bapak dibilang bagus itu yang minimal ada di sini, pilih Bapak lagi nanti. Iya. Oke ya, insya Allah nanti Ibu dari Puskesmas juga akan memberi materi. Silakan Bapak Ibu kalau yang berkaitan dengan isi tanya sepuas-puasnya sama Ibu siapa Bu? Nurlisnawati. Ibu PKK siapa yang mau? Oh ya, ada dua pemateri ya nanti duet ya, kanan kiri di tengah moderator. Moderatornya Pak Duani. Oh ya siap. Oke, jadi saya hanya mengantar saja ini, memberi sambutan mengantar supaya Bapak Ibu tidak bingung kegiatan apakah kita ini disuruh datang ke sini. Itulah kegiatannya, gambarannya bahwa kita akan mengikuti ya, insya Allah dua pemateri akan menjelaskan dengan kegiatan ini harapan kita angka stunting di Wakatobi terus menurun dan tidak ada lagi bayi-bayi berikutnya terlahir dalam kondisi stunting. Terima kasih dari sambutan dari saya dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, saya buka kegiatan ini dengan izin Bapak Ibu semua dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.